Hai hai hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan rencana pergantian pemerintah dan pajak yang lebih tinggi. Pajak dinaikkan untuk orang kaya di Amerika Serikat. Presiden dari Partai Demokrat menantang lawan dari Partai Republik soal tanggung jawab fiskal pada pemilu Amerika Serikat mendatang. Partai menyoroti rencana Biden untuk memotong defisit Amerika Serikat hampir 3 triliun US dollar selama 10 tahun. Dengan menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari 400.000 US dollar setahun loh Sobat Duta. Wah, susah juga ya jadi orang kaya di Amerika. Puluhan ribu liter minyak tumpah dari kapal tanker MT Princess Empress di lepas pantai Filipina. Kapal bermuatan minyak industri tumpah di lepas pantai Oriental Mindoro Barat Daya Manila. Minyak itu melapisi pantai-pantai yang masih asli. Tempat-tempat menyelam di provinsi pulau juga tercemar. Tumpahan minyak membuat puluhan penduduk sakit dan mengancam industri pariwisata. Kekayaan keanekaragaman hayati laut juga terganggu karena tumpahan ini. Pihak berwenang mengumumkan bencana bagi 9 kota. Pemerintah juga melarang berenang dan memancing loh Sobat Duta. Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin didakwa penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Dakwaan muncul setelah adanya pemberian kontrak pemerintah selama pandemi COVID-19. Muhyiddin mengaku tidak bersalah atas dakwaan di pengadilan Kuala Lumpur. Menurutnya, penyelidikan ini bermotif politik dan kurang bukti. Ia didakwa atas penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan 232,5 juta ringgit atau 51,40 juta US dollar loh Sobat Duta. Muhyiddin juga mendapat 2 dakwaan pencucian uang yang melibatkan 195 juta ringgit. Wah, kirain di negeri Konoha aja ya yang begini. Pembuat kebijakan di Bank of Japan akhirnya mempertahankan program pelonggaran bank sentral. Gubernur Kuroda Haruhiko kabarnya akan mundur bulan depan. Kebijakan pelonggaran moneter besar-besaran yang telah dilakukannya selama 1 dekade akan diteruskan ke gubernur baru. BOJ akan mempertahankan suku bunga acuan jangka pendek di wilayah negatif. Pembelian aset dilanjutkan guna mempertahankan suku bunga jangka panjang sekitar 0% loh Sobat Duta. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gugat aturan usai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. PSI tidak setuju dengan syarat calon presiden sampai calon wakil presiden minimal harus berusia 40 tahun. Aturan ini tertulis pada pasal 169 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal 2 undang-undang pemilu sebelumnya mengatur syarat minimalnya usia 35 tahun. Soal batas usia 35 tahun ada pada pasal 6 huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Kini, pasal itu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum loh Sobat Duta. KPU dinilai tidak perlu khawatir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus tentang penundaan pemilu. Menurut ahli hukum tata negara Agus Riwanto, KPU boleh tidak menjalankan putusan ini loh. Agus juga mengatakan KPU pernah mengalami hal serupa pada 2019. Saat itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota partai politik. Lalu muncul putusan Mahkamah Agung yang berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemilu 2019 lalu, KPU hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, KPU tak perlu khawatir karena kasus tersebut serupa dengan kasus yang pernah terjadi saat ini. Segitu dulu deh infonya. Kalau kalian suka bisa like dan komen biar tetap update. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu. See you Sobat Duta tersayang. Bye-bye.